Upload file pada Laravel. Tutorial kali ini kita akan membuat upload file pada Laravel. Baik itu membuat upload file gambar, Excel, terdiri dari kemudian file teks, file Word, dan file lainnya. Di sini kita akan sesuaikan dengan keinginan kita masing-masing. Baik, kita lanjut upload file pada Laravel. Yang pertama kita siapkan Visual Studio Code. Nah, kita buka seperti ini. Setelah itu, sesudah kita buka Visual Studio Code, langkah selanjutnya, untuk membuatnya, langkah pertama kita harus membuat dua buah root. Di sini saya gunakan project kerja aku Laravel yang sebelumnya kita sudah buat, tidak salah, di modul 9. Ya, modul 9 ini saya sudah buat folder kerjanya aku Laravel. Kemudian kita buat dua buah root baru di bagian root, kemudian web.php. Ya, kita scroll ke bawah. Di sini kita enter. Oke, di sini kita ketikkan routing. Di sini kita ketikkan routing. Route.2.2 get. Route.2.2 get, buka kurung, tanda petik, upload. Proses, upload proses, kemudian koma, upload proses, upload controller, upload controller, add, upload, kemudian diawali dengan titik koma. Ya, seperti ini. Oke, kita sudah membuat dua rule baru. Yang pertama rootnya untuk upload, yang kedua root untuk upload proses. Ya, seperti ini. Kemudian di sini kita membuat sebuah upload controller di controller.php. Kita bisa buat lewat terminal dengan cara kita ketikkan di bagian atas terminal, new terminal. Kita masuk di project kerja kita, yaitu aku Laravel. Oke. Ketika sudah masuk di terminal, di sini kita ketikkan perintah php artisan spasi make .2 controller upload controller upload controller, kemudian enter. Kita tunggu ini sementara proses. Oke, di sini sudah selesai. Kita sudah selesai membuat file baru dengan nama upload controller. Kita bisa lihat di bagian controller. Ya, di sini kita sudah membuat sebuah file baru, upload controller. Kemudian di sini kita ketikkan public function. Kemudian di sini kita ketikkan public function upload. Public function upload. Kemudian buka kurung, tutup kurung. Lalu di sini enter. Public function upload. Lalu di sini kita buka lagi region view upload.
upload seperti ini. View upload, urgent view upload. Urgent view upload. Kemudian diakhiri dengan titik koma. Setelah itu di bagian sini kita enter, kita ketikkan lagi public function proses upload. Proses upload. Kemudian di sini buka kurung, tutup kurung, buka kurung, tutup kurung, request variabel request seperti ini. Setelah itu di sini kita enter, lalu buka kurung kurungan, enter. Di sini kita ketikkan lagi variabel this. Oh iya betul. Kemudian di bawah sini kita ketikkan lagi echo br, kemudian titik koma, ya seperti ini. Kemudian enter, kita ketikkan lagi, kita kasih nama di sini lokasi asal file, kemudian di sini kita ketikkan echo file relpage, kemudian titik dua, lalu di belakang tanda petik kita kasih tanda titik, lalu variabel file strip lebih besar, get relpage. Kemudian titik koma di belakang, ya seperti. Kemudian echo br titik koma, enter, ukuran file enter, echo ukuran file titik 2, kemudian titik variabel file get size. Kemudian titik koma, enter, echo kemudian br titik koma, enter, kemudian tipe mime, enter, echo,
kemudian tipe meme file, kemudian titik variabel file uraikan key. Kemudian setelah kita buat ini, kita akan membuat upload file.plate.php di bagian view. Oke, kita akan buatnya lewat terminal atau bisa saja kita buat langsung. Kita buka di bagian view, di resource, resource view, ya di sini resource view. Kita akan membuat coba file baru dengan nama upload file.plate.php. Oke, kita buatnya di sini. Kita klik di file, kita ketikkan enter. Oke, seperti ini. Kita ketikkan tanda seru, enter, maka dia akan muncul seperti ini. Lalu kemudian di sini kita akan ketikkan script berikut. Di sini kita ketikkan membuat upload file dengan Laravel. Membuat upload Laravel br membuat upload file dengan Laravel enter. Lalu add if buka kurung tutup kurung, lalu di sini kita ketikkan count buka kurung lagi variabel error garis strip lebih besar lalu sini buka kurung lagi, lalu di sini kita ketikkan lagi s variabel error seperti ini. Variabel error strip lebih besar kemudian buka kurung tutup kurung lagi, di belakang sini kita ketikkan lagi h variabel error. Oke, kemudian enter. Di sini kita buka dengan kurung kurawal variabel error, kemudian di belakang sini kita tambahkan br, enter, and kita tutup dengan n for each, add n for each. Ya, seperti ini. Kemudian di sini kita buka dengan if. Kita tutup karena di atas ini kita buka dengan if, lalu di bawah sini kita akan tutup dengan if. Add if. Oke. Nah, di sini form yang di layar sini dia akan mengambil dari root yang diupload, root yang di bagian sini. Yang sebelumnya kita sudah buat root upload proses.
upload.blade, dia seperti ini. Setelah itu ya ada seperti ini untuk upload.blade di bagian view, dan ini upload controllernya seperti ini. Oke, kemudian selanjutnya kita akan membuat upload file gambar ke database dengan Laravel. Kita akan membuat upload file gambar ke database dengan Laravel. Yang pertama, oke, kita akan masuk pada upload file gambar pada Laravel. Upload file gambar ke database dengan Laravel. Bentuk gambar bisa saja JPG, PNG. Nanti di sini pada saat upload kita sesuaikan dengan keinginan kita sendiri. Untuk langkah pertama kita harus siapkan tabel. Siapkan tabel untuk menyimpan data gambar. Di sini kita akan membuat tabel dengan nama gambar. Untuk membuat tabel gambar, kita bisa membuat dengan cara manual. Dengan kolomnya adalah ID, tipenya integer, dan lain-lain. Oke, kita langsung saja buat tabelnya. Atau kita buat lewat terminal migration. Di sini kita langsung ketikkan. Kita buka terminal baru atau bisa saja Ctrl C. Ctrl C. Kemudian kita ketikkan PHP artisan make .2 model gambar, kemudian spasi migrate. Ya, seperti ini, kemudian enter. Oke, kita sudah membuat sebuah migration baru. Kita bisa saja lihat di bagian model. Ini Laravel model. Ya, di sini kita sudah membuatnya. Di sini kita bisa saja langsung melihatnya. Di sini kita sudah buat. Oke, selanjutnya. Oke, di sini kita akan menambahkan script. Di sini kita ketikkan remain, kemudian di tanda sini kita kasih ID. Oke, setelah itu enter. Variabel tabel strip lebih besar, string, kemudian file titik koma enter, variabel tabel strip lebih besar, string, buka kurung, tanda petik, keterangan titik koma, kemudian di bawah adalah timestamp seperti ini. Kemudian di bagian bawah sini gambarnya kita pakai gambar, tidak pakai es. Oke, setelah itu di sini coba kita ketikkan PHP artisan migrate.
PHP artisan migrate, enter. Oke, setelah itu kita bisa lihat di database-nya. Di sini sudah ada gambar dengan migrate. Oke, di sini migrate-nya, gambarnya sudah ada. Kita bisa lihat di struktur. Oke, nama di sini sudah ada. Nama file keterangan created update. Oke, setelah itu kita kembali ke project. Setelah itu kemudian kita buka di bagian gambar.php yang di bagian model. Di sini kita akan tambah pengaturan sedikit. Di sini kemudian di sini kita tambahkan pengaturan sebagai berikut. Oke, pada file gambar di sini kita akan mengisi dengan kolom file dengan keterangan seperti ini, yang hanya boleh diisi dengan keterangan. Selanjutnya kita buka view upload.blade.php. Di bagian view kita buat view gambar.blade.php. Di bagian view di sini kita membuatnya untuk menampilkan data dari tabel gambar di bagian form upload gambar tadi. Oke, di bagian sini, di bagian bawah form sini kita tambahkan tabel. Di sini kita ketikkan tabel. Enter. Setelah itu di sini kita tambahkan tab. Udah seperti ini. Selanjutnya kita akan buka controller, upload controller di bagian atas. Controller, upload controller di bagian sini kita jadi script ini fungsinya untuk menampilkan gambar yang ada di dalam database. Kemudian ada tombol untuk nantinya kita gunakan untuk menghapus gambar. Ini menunjukkan lokasi daripada file gambar. Di sini kita akan edit beberapa hal. Di bagian sini use illuminate ini. Di sini kita enter. Lalu di sini kita tambahkan. Di bagian sini kita tambahkan use illuminate. Bukan use app backslash model. Kemudian di sini kita tambahkan lagi gambar. Setelah itu titik koma, ya seperti ini. Kemudian di bagian sini kita tambahkan script. Oke, setelah itu di bagian public function upload ini, di sini kita tambahkan script variabel gambar sama dengan variabel gambar sama dengan gambar .2.2 get. Kemudian seperti ini, lalu titik koma di belakang. Oke. Kemudian di sini upload ini kita tambahkan di sini kita tambahkan koma, kemudian tanda petik lagi. Titik tanda petik, lalu gambar sama dengan di sini sama dengan lebih besar. Kemudian
titik koma di belakang. Oke, seperti. Kemudian variabel gambar. Variabel gambar ya ada seperti ini. Oke, selanjutnya kita akan membuat hapus file pada Laravel. Hapus file pada Laravel. Oke, jika kita membuat hapus file pada Laravel, di sini kita sudah mempunyai dua buah root, di mana root pertama get dan root kedua itu post. Dan kita sudah memiliki upload controller, kemudian upload.blade, kemudian gambar yang sudah kita buat sebelumnya. Di bagian database kita coba buka. Di bagian gambar sini ada file keterangan create dengan update. Oke, selanjutnya di sini di bagian web sini kita buat root untuk hapus. Kita buat satu buah root titik 2 get, kemudian tanda petik upload hapus, kemudian garis miring, kemudian kurung kurawal id, kemudian koma. Kita ambil yang ini, kita paste di sini, Ctrl V, lalu upload controller, add hapus, proses upload, kemudian titik koma. Ya, seperti ini kita buat root baru untuk hapus. Oke, di sini rootnya upload/hapus/id. Dia akan menghapus di bagian upload controller. Di sini kita buka upload controller, di sini kita tambahkan fungsi baru yaitu hapus. Di sini enter, public hapus, kemudian enter, public function hapus, kemudian di sini kita tambahkan id, variabel id. Ya, seperti ini. Kemudian kurung kurawal, enter, seperti ini. Kemudian di sini saya kasih label hapus file. Di sini kita ketikkan variabel gambar titik 2 sama dengan gambar titik 2 where tanda petik id, variabel id. Kemudian di belakang sini kita tambahkan strip lebih besar first buka kurung tutup kurung tanda titik koma, enter, file titik 2 delete where bukan where tapi buka kurung tutup kurung tanda petik data underscore file
data underscore file, strip, kemudian data underscore file, titik, lalu variabel gambar, strip lebih besar, file, kemudian tutup kurung. Nah, di sini kita akhiri dengan titik koma. Oke. Kemudian enter lagi, hapus data, kemudian enter gambar titik 2 where buka kurung tutup kurung tanda petik id koma variabel id, kemudian strip lebih besar, delete buka kurung tutup kurung titik koma, enter, region redirect buka kurung tutup kurung back. Lalu di sini strip back titik koma seperti ini. Di sini kita buat fungsi baru yaitu public function hapus, dia akan menghapus sesuai ID yang kita pilih. Kemudian hapus file variabel gambar where id variabel id. Setelah itu file delete data file gambar, kemudian dia akan menghapus data yaitu gambar where id variabel id delete, kemudian dia akan kembali seperti itu. Kemudian seperti ini. Kemudian selanjutnya kita akan lanjut ke tutorial berikut yaitu session pada Laravel. Session merupakan data yang berisi data sementara. Data session disimpan pada salah satu contoh untuk membuat proses login dan pengecekan login. Pada proses pengecekan login session, biasanya session menjadi kunci penanda. Oke, di sini kita buat lagi 4 root. Yang pertama root untuk tampilan data. Di sini kita ketikkan root .2 oke. Session tampil, kemudian di sini kita ambil yang ini, kemudian di sini kita ketikkan test controller add tampilkan session. Ini kita tidak boleh pakai spasi. Oke, seperti ini. Kemudian titik koma root .2 get session tampil koma tanda petik
kemudian test controller, test controller add buat session, buat session titik koma root titik 2 get titik koma session tampil koma add hapus session, hapus session titik koma. Ya, seperti ini kita sudah membuat 3 root. Yang pertama adalah tampil session, kemudian buat, kemudian yang terakhir adalah root untuk hapus. Setelah itu kita buat controller session controller, kita buat lewat terminal PHP Artisan PHP Artisan make titik 2 PHP Artisan make titik 2 controller test controller. Test controller, enter. Setelah itu kita buka controllernya di bagian ini. Ini kita sudah buatnya. Di sini kita ketikkan script break. Menampilkan isi session. Di sini kita ketikkan public function tampilkan session. Tampilkan session, buka kurung, tutup kurung, request, astaga, request variabel request. Variabel request. Setelah itu di sini kita enter, lalu di sini kita ketikkan if. Oke, di sini dia menempelkan data dengan if fc. Setelah itu dia akan membuat session sesuai dengan root yang sudah kita buat, yaitu 3 buah root, yaitu menampilkan session, buat session dengan hapus session. Nah, di sini untuk membuat session di sini request
dia membuat fungsi baru dengan nama buat session, kemudian hapus session. Di sini kita sudah buat. Oke, setelah itu dia seperti ini. Kemudian pada saat kita jalankan, ini Laravel yang sudah dijalankan, kita jalankan. Di sini kita ketikkan localhost 8000 session tampil, maka dia akan muncul seperti ini, data telah dihapus dari session. Oke, kemudian di sini untuk tampil sekarang sesuai dengan root adalah tampil buat dengan hapus. Oke, coba di sini kita jalankan, buat enter. Di sini not found. Oke, kita cek kembali di root. Di sini adalah buat. Oke, di sini adalah hapus. Oke, setelah ini kita coba refresh. Oke, dia seperti ini, data telah ditambahkan ke session. Setelah itu hapus. Oke, data telah dihapus dari session. Dia seperti ini. Ya, ada seperti itu. Di sini tampil, membuat, data telah ditambahkan ke session, kemudian hapus, data telah dihapus dari session. Oke, seperti ini untuk membuat session pada Laravel. Selesai. Oke, selanjutnya kita akan membuat notifikasi pesan session pada Laravel. Kita akan membuatnya. Yang pertama kita buat rootnya terlebih dahulu di bagian web.php. Di sini kita enter. Kita ketikkan root .2.2 get buka kurung tutup kurung tanda petik pesan kemudian koma tanda petik lagi app http controller di sini kita ketikkan notif controller add index kemudian titik koma, kemudian kita buat lagi root .2.2 get buka kurung tutup kurung tanda petik. Di sini kita ketikkan pesan sukses koma tanda petik Ctrl V. Controller add sukses titik koma kemudian kita buat lagi root baru root .2.2 get buka kurung tutup kurung tanda petik garis miring pesan peringatan koma kita ambil yang ini Ctrl V add peringatan titik koma
kita buat lagi root titik 2 get membuka kurung tutup kurung tanda petik pesan gagal. Kemudian di sini kita tambahkan koma, kemudian add controller add gagal titik koma. Seperti ini kita setelah membuat 4 root dengan yang pertama pesan sukses, pesan peringatan, kemudian yang terakhir itu pesan gagal. Oke, setelah kita membuat root, kita membuat controller dengan nama notif controller.php. Kita Ctrl C dulu. Di sini pp artisan make controller notif controller enter. Oke, kita bisa lihat di bagian atas controller. Di sini kita telah membuat controller baru. Kemudian di sini kita buat fungsi baru. Di sini kita ketikkan public function index enter. Kemudian region view notifikasi. Notifikasi titik koma enter notifikasi. Kemudian di sini kita enter lagi public function sukses, public function sukses, kemudian enter. Lalu di sini kita ketikkan session, variable session titik 2 flash buka kurung tutup kurung tanda petik sukses, kemudian koma. Ini notifikasi sukses. Ini notifikasi sukses titik koma region redirect pesan titik koma. Kemudian kita buat lagi fungsi untuk peringatan public function peringatan enter public function peringatan variable session public function gagal enter. Di sini setelah ini kita buat lagi notifikasi .blade di bagian view.
Di bagian view, notifikasi, model database, terus kita buat lagi file baru. .php. Oke, di sini kita ketikkan notifikasi session Laravel. Setelah itu enter hr, enter. Di sini add if buka kurung variabel misalnya list sama dengan session titik dua get buka kurung gagal. Setelah itu sini enter. Oke, seperti ini. Kemudian pada saat kita jalankan, di sini API artisan sudah aktif. Di bagian sini Laravel, pesan enter, maka dia akan muncul seperti ini. Notifikasi sukses, notifikasi peringatan, notifikasi gagal. Udah seperti ini. Ya, udah seperti ini, selesai. Oke, kita masuk pada error reading pada Laravel. Nah, di sini kita buka Visual Studio Code-nya. Error heading pada Laravel. Baik, di sini di bagian .env ini sebelumnya itu true, jadi sekarang kita ganti false untuk jangan muncul error. Kemudian di bagian web.php ini kita buat role baru dengan nama aims app controller aims controller. Nah, pada saat kita jalankan maka dia akan muncul seperti ini. Kita ketikkan localhost 8000 garis miring aims, enter. Masih loading. Maka dia akan muncul seperti ini, 500 server error. Seharusnya dia muncul perintah bahwa controller. Nah, di sini dia harus muncul perintah bahwa aims controller kita harus buat terlebih dahulu. Oke, nah di sini dia muncul 500 server error. Ya, seperti itu. Oke, kemudian selanjutnya. Nah, di sini bagaimana cara kita membuat untuk menampilkan error. Contohnya 400, 300 dan 500. Nah, di sini kita tambahkan di sini untuk menampilkan halaman errornya. Kita tambahkan di sini, kita tambah garis miring. Di sini kita tambahkan nama. Pada root ini akan menggunakan metode index pada controller aims controller.php. Jadi data nama yang diinputkan URL akan kita kirim ke metode index controller aims controller. Nah, di sini saya sudah buat aims controllernya di bagian controller. Nah, di sini
Nah, di sini kita akan ketikkan skripnya sebagai berikut. Public function index public function index, kemudian di sini variabel nama enter variabel nama enter, kemudian di sini if kemudian di dalam sini buka kurung variabel nama sama dengan tanda petik Andi, atau di sini gunakan satu nama Marsen. Lalu di sini kita buka kurung kurang lagi enter region abort. Lalu di sini kita ketikkan 403. Anda tidak mempunyai akses karena Anda bukan Anda bukan Marsen. Marsen, kemudian di sini kita tambahkan ini tanda petik. Oke, kemudian di sini titik koma. Lalu di bagian sini kita tambahkan else if. Lalu di sini kita tambahkan buka kurung tutup kurung. Lalu di sini kita ketikkan variabel nama sama dengan Eman region abort region tanda petik hello titik variabel nama titik koma. Setelah itu di sini kita tambahkan else, kemudian buka lagi enter else, kemudian region abort 404 titik koma. Dan seperti oke, pada saat kita jalankan dia akan muncul seperti ini. EMS Eman, maka dia akan muncul seperti ini, hello Eman. Ya, seperti itu. Oke, selesai. Udah seperti ini. Baik, kita lanjut di tutorial berikut, yaitu kirim email dengan Laravel. Untuk testing, jadi kita bisa menggunakan kirim email dengan Laravel. Ya, kita buka di sini, kita di .in kita cari mail ya ini
mail sama dengan SMTP. Mail hostnya mail hop port 1025, username 0, password 0, enkripsi 0. Ya di sini kemudian di sini kita ganti dengan mailtrap.io. Nah di sini kita tambahkan smtp.mailtrap.io seperti ini. Baik, selanjutnya kita buat root baru. Di sini kita buat coba controller baru dengan PHP Artisan, Ctrl C, PHP Artisan make.2 mail Marcel. Email. Tapi itu kita bisa lihatnya di bagian app. Di sini mail, di sini kita sudah buat baru. Oke, selanjutnya kita buat root baru. Di sini kita ketikkan root.2.2 get. Kirim email, kemudian koma, tanda petik, kita ambil yang ini. Lalu di sini kita ketikkan lagi email controller. Index. Lalu di sini kita tambahkan titik koma. Ya, seperti ini. Nah, di sini kita akan membuat controller, eman controller kita buat, tapi sebelum itu kita sudah buat di tutorial sebelumnya, yaitu eman controller. Di sini eman controller, di sini kita tinggal edit saja di bagian sini. Di bagian atas ini kita tambahkan di sini use illuminates, use app http use illuminates mail app mail titik koma. Nah, di sini kita edit, kita ketikkan mail titik dua to mail to, kemudian di sini kita ketikkan lagi admin at Wiyolindo
kemudian di sini straight sen buka kurung tutup kurung new email, kemudian buka kurung tutup kurung lalu titik koma, kemudian enter, view, email telah dikirim seperti ini. Oke, sekarang kita buka di bagian mail. Kita rubah isinya di sini, mail. Di sini kita rubah isinya, valid function build region parallels view name. Oke, di sini kita ganti di sini from buka kurung tutup kurung tanda petik. Di sini pengirim it .ac.id, kemudian di sini enter, view, buka kurung tutup kurung tanda petik emailku, kemudian enter, strip lebih besar, width, buka kurung tutup kurung enter, kemudian ini enter, lalu di sini kita ketikkan lagi nama sama dengan lebih besar, koma, website. .id, koma, lalu di sini kita tambahkan titik koma. Ya, seperti ini. Oke, kita lanjut membuat email.php di bagian view. Di sini kita ketikkan halo, koma, variabel nama, dir,
Kemudian di sini kita ketikkan file website. Setelah itu enter hr selamat datang di sana. Ya seperti ini. Ya ada seperti ini, selesai.